bersama Yesus ajaib luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang ya adik-adik kita bisa berjumpa lagi walau kita hanya ibadah online. Tapi meskipun kita hanya ibadah online, kita harus semangat ya adik-adik. Adik-adik kan disayangi oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu baik memberikan apa yang adik-adik butuhkan. Jadi jangan patah semangat ya adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, Abang mau mengingatkan kembali sama adik-adik bahwa jika kita sedang ibadah, kita tidak boleh jalan-jalan. Adik-adik tidak boleh berlari-larian. Adik-adik harus duduk dengan rapi dan ikuti arahan Abang dan kakak-kakak sekolah minggunya nanti ya. Aduh, Abang lupa nih. Abang lupa nanya, adik-adik sudah sarapan kan? Sudah pada minum kan? Karena pada saat kita sedang melaksanakan ibadah online, kita tidak boleh makan, kita juga tidak boleh minum. Oleh sebab itu, adik-adik harus sarapan dulu dan harus minum dulu sebelum kita melaksanakan ibadah online. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kan kita gerak-gerak dulu nih. Supaya apa? Supaya adik-adik lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bernyanyi dulu ya adik-adik. Kita bernyanyi lagu tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Terus adik-adik juga mengikuti kakak-kakak sekolah minggu kita ya untuk bernyanyi dan supaya adik-adik menjadi lebih semangat lagi. Ayo kita nyanyikan tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Semangat dong, pasti semangat. Nah, supaya kita lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita nyanyi lagi adik-adik dengan judul lagu Janganlah Jemu Berbuat Baik. Ayo kita nyanyikan sama-sama. dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya,
kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Adik-adik, kita sama-sama mengucapkan doanya ya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Kita ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Epistel kita pada minggu ini yang diambil dari 2 Raja-Raja 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kita membacanya secara bersama-sama ya. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyerah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin.
adik-adik, itu titah keempat. Ikutin abang ya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun mendengarkan dan mempelajari dengan gembira. Adik-adik, sebentar lagi kita akan membacakan ayat hafalan. Sebelum kita membacakan ayat hafalan, ada baiknya kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Kita ikutin kakak-kakak sekolah minggunya ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 2. Kita lihat pada video berikut ini adik-adik. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini dari Mazmur 119 ayat 2. Begini bunyinya: berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, mencari dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Amin. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hatinya. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati.
Mazmur 19 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saya Farah ayat Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Shalom 100 saya ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan yang mencari Dia dengan segenap hati. Terima kasih. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Adik-adik bangkit berdiri ya adik-adik yang semangat. Sekali lagi ya adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 Halo adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah masing-masing? Tentu semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat. Wah, ternyata sudah lama Amang Capen gak ketemu sama adik-adiknya. Tapi jangan sedih adik-adik ya. Kita sekarang sudah ada ibadah online. Kita sama-sama penuh semangat dan penuh sukacita memuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian yang berjudul Firman Tuhan ada di hatiku. Apa tadi judulnya? Firman Tuhan ada di hatiku. Wah, semuanya pada semangat ya adik-adik. Iya, Amang juga sampai keringatan nih adik-adik. Wah, Amang juga bukan hanya Amang yang semangat ternyata. Amang juga melihat tuh Asel yang semangat adik-adik. Ih, bukan Asel aja loh adik-adik. Ada Bang Beril.
Siapa lagi ya Amang lihat itu? Oh, ada Bang Bastian, ada Bang Joshua, ada Kak Laura, Kak Nora. Siapa lagi ya? Waduh, banyak banget. Amang gak bisa. Ada Bang Messi, ada Bang Christian, ada Bang Owen. Siapa lagi adik-adik ya? Wah, semuanya Amang gak bisa sebutkan satu-satu. Semuanya pada semangat. Amang senang banget sama adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu adik-adik. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap puji dan syukur ya Tuhan, karena Tuhan masih menyertai kami pada saat hari yang indah ini. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa buat kehidupan anak-anak sekolah minggu yang Tuhan pelihara hari demi hari, minggu demi minggu, dan waktu demi waktu. Oleh karena penyertaan Tuhan yang selalu bersama-sama mereka, baik mereka di rumah maupun di luar rumah. Ketika mereka boleh belajar ya Tuhan, mereka juga Tuhan jagai dan Tuhan pelihara. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami, dan begitu juga adik-adik kami sekolah minggu yang berada di rumahnya untuk mengikuti ibadah ini. Engkaulah yang selalu memberkati kami, memberikan kami kekuatan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sekarang ambil Alkitabnya yang ada di depannya. Ayo semua ambil Alkitabnya. Kita mau membuka Alkitab kita. Ayo sekarang buka Alkitabnya. Kitab Mazmur 119. Mazmur tertulis di mana adik-adik? Ya, di dalam perjanjian apa? Perjanjian lama. Benar adik-adik. Ya, buka kitab Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Amang akan membacakan buat kita semua ya adik-adik. Demikian firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari hidup dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, sekarang Amang mau tanya adik-adik, sama adik-adik semua yang ada di rumah. Ada enggak, ada tidak guru-gurunya? Kalau adik-adiknya rajin belajar, tidak bolos, tidak suka mengganggu teman-temannya, adik-adiknya dihukum. Ada enggak kalau adik-adik taat, adik-adik dihukum oleh guru-gurunya yang ada di sekolah, baik itu juga yang ada di guru sekolah minggu. Ada tidak adik-adik? Iya, tentu tidak ada adik-adik. Malah gurunya akan senang kalau adik-adiknya itu rajin belajar, tidak suka berantak, tidak suka ribut, tidak suka mengganggu orang lain. Pasti guru-gurunya akan senang.
Terlebih lagi orang tua adik-adik, papa mamanya juga pasti senang kalau adik-adik itu menjadi anak yang rajin, anak yang baik, anak yang suka membantu orang tua. Pasti papa mamanya senang. Nah adik-adik, kalau anak-anak sekolah minggu tidak taat, suka bolos sekolah, suka mengganggu orang lain, suka berantem, pasti dia akan diapain? Ayo, pasti dia akan ditegur adik-adik. Kalau sudah ditegur, dia juga masih melakukan kesalahan, maka dia akan dihukum. Kalau adik-adik dulu masih sekolah sebelum adanya corona, coba ingat, siapa yang pernah dihukum guru-gurunya karena ribut? Oh, tidak ada. Ternyata adik-adik semua anak baik. Kalau ada yang dihukum guru-gurunya karena ribut, maka dia akan menjadi apa adik-adik? Menjadi malu. Malu sama siapa? Sama teman-temannya. Karena dia dihukum oleh gurunya. Kalau adik-adik sering bolos sekolah, adik-adik tidak pernah ngerjakan PR, pasti nilainya akan buruk. Bahkan bisa-bisa adik-adik dia akan tinggal kelas. Nah, adik-adik, sekarang Amang mau tanya lagi. Anak-anak sekolah minggu, apakah adik-adik anak sekolah minggu yang ada di tempatnya masing-masing suka tidak menjadi anak baik? Atau siapa yang suka menjadi anak yang tidak baik? Ayo tunjuk tangan yang mau jadi anak baik. Iya, semuanya pada tunjuk tangan. Iya, bagus adik-adik, kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik, yang mau mendengarkan perintah Tuhan. Nah, sekarang firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita adik-adik, mau mengajarkan kepada kita bagaimana melakukan kebaikan yang merupakan itu adalah dari siapa? Dari kehendak Allah. Biarlah itu akan melahirkan kebaikan yang luar biasa. Oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan 98 ini hendak mengajak adik-adik semua supaya berpegang kepada firman Tuhan. Harus taat kepada aturan dari hukum Tuhan. Kalau orang yang taat adik-adik kepada hukum Tuhan, maka hidupnya akan menjadi bahagia. Hidupnya akan selalu bersyukur. Kalau dia sudah bersyukur dan hidupnya bahagia, pasti dia tidak akan dapat malu adik-adik. Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang taat akan perintah Tuhan. Maka orang-orang yang taat adik-adik adalah orang-orang yang penuh bahagia dalam hidupnya, dan dia selalu mengucap syukur. Maka firman Tuhan adik-adik saat ini mau mengajarkan bagaimana ketaatan yang dimaksud itu, yaitu dengan tidak meremehkan firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan hari ini, yang mengatakan tentang bagaimana firman Tuhan itu biar kita menjadi hidup yang lebih baik, yaitu dengan melakukan apa? Melakukan hukum Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, mengikuti ketetapan Tuhan, dan mengikuti titah Tuhan. Untuk apa adik-adik firman Tuhan itu diberikan? Ya, firman Tuhan diberikan supaya kita jauh dari dosa, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, taat kepada Tuhan. Orang-orang yang taat adik-adik, hidupnya ia akan selalu menjadi lebih baik. Nah, sekarang Amang mau tanya lagi, adakah hukuman bagi orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan? Nah, sekarang Amang mau tanya adik-adik, adakah hukuman bagi orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan? Ada tidak? Ada. Karena Tuhan tidak suka kepada orang-orang
yang tidak taat kepada firman-Nya. Ketika orang-orang yang tidak taat, maka Tuhan akan menegur, Tuhan akan menghukum. Dan akibat ketidaktaatan itu adik-adik kepada firman Tuhan, maka dia akan mendapat apa tadi? Mendapat malu. Dia tidak disenangi semua orang, dia dijauhi semua orang, dia dihukum. Dan oleh sebab itu adik-adik, karena firman Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita, maka orang-orang harus taat kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sekarang diajar bagaimana untuk membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan dengan segenap hati. Caranya gimana, Amal? Ya, caranya dengan rajin membaca Alkitab. Khotbah kita minggu lalu apa adik-adik? Rajin membaca Alkitab dan doa tiap hari. Terus apa lagi tambahannya? Yaitu memuji, memuliakan nama Tuhan. Setelah adik-adik memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka firman Tuhan mau mengajak adik-adik bagaimana melatih diri melakukan yang baik dan yang benar. Maka orang-orang yang sudah mendengarkan dan melakukan hukum Tuhan, maka hidupnya akan selalu bahagia, hidupnya akan menjadi lebih baik adik-adik. Dia tidak mau lagi bermalas-malasan, dia tidak mau lagi berantem sama temannya, dia mau memaafkan temannya yang salah, dia taat kepada orang tuanya, taat kepada hukum Tuhan. Maka berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau apa? Melakukannya adik-adik. Meskipun sekarang kita adik-adik berada di rumah masing-masing, maka firman Tuhan mengajarkan kita tetap melakukan kebaikan, melakukan yang benar, taat kepada orang tua, membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa. Semoga adik-adik, semoga COVID ini cepat berlalu dan kita bisa bersama-sama lagi di gereja memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hukum Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup adik-adik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk mengerti akan firman-Mu, untuk taat kepada hukum-Mu ya Tuhan. Biarlah kami selalu taat melakukan kebenaran dalam hukum-Mu ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, Engkau berkati kehidupan kami dan juga adik-adik kami yang ada di tempatnya masing-masing. Tuhan berikan mereka selalu kesehatan, Tuhan berikan mereka selalu sukacita, Tuhan berikan selalu mereka semangat ya Tuhan. Meskipun mereka harus belajar di rumahnya masing-masing, meskipun mereka harus beribadah di rumahnya masing-masing, tapi kami percaya ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia bersama-sama kami, memberikan kasih yang luar biasa yang kami rasakan selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan dari kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Terpuji dan termulialah nama Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan kan cerita tentang firman Tuhan yang diceritakan oleh Amang calon pendeta kita. Firman Tuhan sungguh sangat luar biasa kan adik-adik. Firman Tuhan dapat membuat kita merasa nyaman dan tenang. Nah, adik-adik bersuka cita nggak kalau mendengarkan firman Tuhan? Pasti dong kita bersuka cita, benar nggak? Benar. Nah, gimana kalau kita nyanyi lagu Sukacita Bertemu Yesus sambil mengumpulkan persembahan ya adik-adik? Kita ikutin gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu kita ya adik-adik. Tuhan Yesus
adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, kita akan tutup ibadah kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ayo adik-adik, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihinya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera.